Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamring SPD, calon guru penggerak angkatan 8 asal Kabupaten Pindrang. Dengan fasilitator Ibu Aini Lailahid SPD dan pengajar praktik Andi Heri Harjum SPD MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi modul 1.4 yaitu budaya positif, filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembangnya serta kekuatan kodrat yang melekat pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara seluruh warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid di sekolah. Konsep-konsep inti modul 1.4, yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol seorang guru, yang keempat keyakinan kelas atau sekolah, yang kelima segitiga restitusi. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang tepat, mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang, menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia, motivasi internal untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai posisi kontrol sebagai teman, sebagai penghukum, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai manajer yaitu guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif yang berhasil pada murid. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda terhadap konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul?
Saya telah mempelajari modul 1.4, sudah mulai memahami konsep-konsep inti modul budaya positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti yang ada pada modul 1.4 ini mengenai budaya positif harus dipahami, diperdalam pengkajian materinya yang nantinya kita dapat mewujudkan serta menjalankannya di sekolah kita. Tidak lupa kita pun mengajak rekan-rekan guru dan warga sekolah untuk melaksanakan tindakan dalam budaya positif tersebut. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Hal menarik dan di luar dugaan saya yaitu mengenai materi motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata dengan pemberian penghargaan kepada murid dapat membuat dampak yang kurang baik terhadap murid karena dengan adanya penghargaan dapat berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan menghukum serta penghargaan dapat mematikan kreativitas para murid kita. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul budaya positif dalam penerapannya di kelas maupun di sekolah yaitu saya akan membuat keyakinan kelas dalam menuntun murid lebih merdeka dalam belajar. Selain itu, dahulu cara berpikir saya mempunyai posisi kontrol guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Namun dengan mempelajari modul ini, saya akan merubah posisi kontrol diri saya menjadi manajer dengan cara menangani masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun kelas Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya yaitu saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Selain itu, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus murid yang menyontek hasil pekerjaan temannya. Lalu ada juga murid yang suka mengganggu temannya di dalam kelas. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut yaitu sangat termotivasi untuk memperbaiki diri sendiri dan mengembangkan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas saya agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila serta mengajak rekan-rekan guru yang lainnya untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih baik dan lebih berpihak kepada murid. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, yaitu sudah mulai munculnya motivasi internal para murid untuk melaksanakan budaya positif seperti disiplin positif, keyakinan kelas, segitiga restitusi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, adakah yang perlu diperbaiki, yaitu konsistensi para rekan guru untuk melaksanakan konsep-konsep tersebut, serta menjaga konsistensi guru dalam posisi kontrolnya sebagai manajer dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Yaitu posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya diliputi rasa kurang nyaman karena membuat murid juga kurang nyaman dikarenakan karena harus menegur dan memberi hukuman jika murid tersebut berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai yaitu posisi sebagai manajer dan bagaimana perasaan saya sekarang yaitu tenang dan nyaman. Saya mulai menyadari cara menjalin komunikasi efektif dengan para murid dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada dirinya. Perbedaan yang terlihat dari sikap murid itu sendiri, para murid bisa lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan mereka dan mau berdiskusi dengan gurunya untuk mendapatkan solusi serta lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya di sekolah. Tahapan yang saya lakukan hanya pada bagian validasi tindakan yang salah dengan mengajak murid berbicara yang bermasalah tersebut dengan menanyakan, "Kamu tentu punya alasan mengapa berbuat demikian." Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, yaitu melakukan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua murid itu sendiri, agar budaya positif ini tidak hanya berlangsung di sekolah atau di kelas saja, namun dapat juga diaplikasikan atau dipraktekkan di rumah masing-masing, agar nantinya dapat terbentuk suatu kebiasaan atau karakter dimanapun mereka berada. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 dari saya Hamring SPD, calon guru penggerak angkatan 8 asal Kabupaten Pindrang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.